Terdeteksi inang yang cocok. Zhao Xiaofan, selamat kamu buka sistem flash sale setiap jam 10 malam. Sistem ini punya flash sale kejutan. Produk flash sale hari ini Ferrari edisi terbatas F80. Hanya 10 unit di dunia. Harga flash sale 9,9 yuan. Flash sale system. Ferrari harganya kurang dari 10 yuan. Ayo, habiskan gelas kita. Xiaofan, wanita matre itu putus sama kamu. Menurutku itu hal yang bagus. Uang kita dari antar makanan. Ini sama sekali tidak bisa dipertahankan. Kak Li bener. Bro, dia cuma mengincar uangmu, bukan dirimu sebagai orangnya. Ayo minum. Bener, wanita seperti itu. Putus ya, udah putus. Kedepannya, hidup dengan baik, berusaha keras, cari uang. Nah, gitu dong bro. Menurutmu? Kita kerja sebagai pengantar makanan. Kapan bisa beli mobil dan rumah? Terdeteksi inang yang cocok. Zhao Xiaofan. Selamat, kamu buka sistem flash sale setiap malam pukul 10. Sistem ini punya flash sale kejutan. Produk flash sale hari ini Ferrari edisi terbatas F60. Hanya 10 unit di dunia. Harga flash sale 9,9 yuan. Flash sale. Sistem. Ferrari harganya kurang dari 10 yuan. Silakan konfirmasi apakah Anda ingin membeli. Jika tidak memilih, sistem anggap tuan rumah menyerah. Bukan cuma 9,9 yuan doang. Saya beli. Selamat tuan rumah, pembelian Anda berhasil. Pembelian ini sampai besok. Silahkan tunggu tuan rumah. Saya bahkan belum mengisi alamat. Kamu suruh saya tunggu terima barang. Orang ini ya, ketika putus asa sampai batas tertentu, benar-benar bisa mengalami halusinasi. Mobil mewah seharga 9,9 yuan, bahkan ongkir gratis. Sekarang saya masih berhayal ini nyata. Ayo minum. Ayo minum. Ayo bersulang. Oh, mobil ini sangat mirip. Keren banget. Ini, lagi apa sih ini? Apa yang terjadi di kompleks ini? Banyak banget orang berkumpul di sini. Apa ini salah ya? Siapa bisa mengemudi mobil ini? Aku baru saja cek. Ini Ferrari edisi terbatas dunia. Harganya 20 juta loh. Mahal banget sih ini. Siapa di kompleks ini mampu membelinya? Mobil semewah ini. Mobil sport Ferrari edisi terbatas. Ferrari edisi terbatas F60. Harga flash sale cuma 9,9 yuan. Bukan aku yang dapat flash sale. Yang itu ya? Tuan Zhao, ini Ferrari F80 main mau. Silakan tanda terima. Sistem flash sale itu nyata. Itu mobil yang aku naiki tadi. Yang terhormat Tuan Zhao, semoga Anda menikmati perjalanan mengemudi. Ini kartu nama saya. Jika ada masalah, hubungi saya. Semua ini benar-benar nyata. Aku ternyata punya sistem flash sale. Hidupku akan berbalik arah menjadi sukses. Aku akan capai puncak barang sistem. Wah, sayang. Mobil ini cantik banget. Mobil bukan untuk orang kaya. Hanya ada 10 unit di dunia. Cuma 10 unit aja. Harus punya status yang super keren, baru berhak loh mendapatkan mobil ini. Mantan pacarku, Roman, nggak nyangka baru putus kemarin lusa. Hari ini udah manjat orang baru. Nggak tahu siapa pemilik mobil ini. Andai bisa kenal pemilik mobil ini. Cih, udahlah. Nggak lihat level kamu sendiri apa. Aku nggak kenal orang sehebat itu. Sudah cukup lihatnya belum? Sudah cukup. Cepat minggir. Jangan halangi jalanku. Zhao Xiaofan. Kenapa bisa kamu? Kamu mana mungkin mampu mengendarai mobil sebaik ini? Kenapa bukan aku? Kamu kan cuma pengantar makanan. Aku tahu deh, ini pasti mobil yang kamu sewa. Hei kalian. Kenal ya, sayang. Dia yang dulu terus ganggu aku. Mantan pacarku itu, lihat deh, dia kan kekanak-kanakan banget. Cuma buat pamer. Sampai rela sewa mobil. Aduh. Sewa mobil. Kamu kasih tahu dong, sewa di mana? Ferrari edisi terbatas 20 juta. Ini. Mobil ini beneran milikmu? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu mampu membelinya? Mobil sebaik ini. Kamu tidak pantas aku jelaskan. Sekarang, minggir. Lain kali kalau menilai orang, buka mata lebar-lebar. Jangan dengar bujukan seorang wanita. Langsung percaya cuma 2 kalimat aja. Kurang otak banget. Hei, minggir dong. Hei.
Gak ada ya? Puas banget. Hidup kayak gini baru penuh semangat. Hey, Aku sekarang semakin penasaran. Apa yang didapat? Waktunya hampir tiba. Gak tahu, kali ini apa ya? produk flash sale hari ini Villa 1. Luas 999 meter persegi. Harga flash sale 9,9 yuan. Anjir. Tianjin, Haoyuan. Atau villa nomor 1. Itu adalah bangunan terbaik di Tianhai. Tuan host, pilih secepatnya. 30 detik kemudian dianggap menyerah otomatis. Beli, Selamat Tuan host, pembelian Anda berhasil. Petugas properti akan datang untuk menyambut Tuan host pindah masuk. aku kaya banget. Baru 2 hari saja. Aku sudah dapat mobil mewah. Rumah mewah, hidupku akan berbalik total sepenuhnya. Zalfan, cepat buka pintu. Kapan kamu bayar sewa bulan ini? Ada apa? Sewa rumah ini besok jatuh tempo. Kalau kamu tidak memperpanjang sewa lagi, malam ini keluar dari rumahku. Bawa semua barangmu dan pergi. Cari tempat sewa orang lain aja. Sebentar aku tinggal di villaku. Hehehe. Zhao Xiaofan. Kamu sekarang sangat menyedihkan. Masih ngomongin villa? Kamu juga bilang Ferrari itu milikmu? Memang benar itu milikku. Jangan bercanda tidak jelas di sini. 2 hari lalu kamu masih memohon. Aku tunda bayar sewa 2 hari. Sekarang malah ngomongin villa, mobil sport. Kalau tidak punya uang, pergi saja. Tuan Zhao, saya manajer Tianjin. Saya antar Anda masuk villa. Villa nomor 1 ini sangat megah. Villa nomor 1 sudah ada pemiliknya. Paman Gui. Nona, ya? Villa nomor 1 tidak dijual. Ya. Kenapa tiba-tiba ada orang yang menempatinya? Nona, bukan tidak dijual, tapi sudah dipesan oleh pembeli misterius. Sekarang dia sudah pindah ke sini. Ini tidak seperti yang kita bayangkan. Orang yang beli villa nomor 1 pasti bukan orang biasa, tapi berpakaian begitu santai. Semua ini membuatku Sedikit penasaran. Pergi. Bantuku kirimkan hadiah pertemuan ini kepadanya. baik, Nona. Mantap. Ini villa number 1, Tianjin Haoyuan. Ini dekorasi terbaik di Tianhai. Villa seperti ini, siapa yang tidak menyukainya? Siapa yang akan berkunjung pada jam segini? Tuan, saya pelayan villa nomor 8. Ini hadiah kecil dari nona kami. Mohon Tuan sudi menerimanya. Ini teh gugong kelas atas. Sebelumnya, saya dengar orang bilang 100 gram harganya sampai 350.000. Barang semahal ini langsung dijadikan hadiah kunjungan dan diberikan orang yang tinggal di villa 1. Pasti bukan orang sembarangan. Tuan, tolong jangan keberatan ya. Oh, Pamanyi terlalu merendah. Nama saya Zhao Xiaofan. Pamanyi tidak perlu terlalu sopan. Ayo masuk dan duduk. Hari ini sudah terlalu malam. Saya tidak ganggu Tuan Zhao istirahat. Saya akan datang lagi nanti ya. Oke, saya pamit dulu. Silakan jalan pelan-pelan, Tuan terhormat. Wow, lawan bertindak langsung. Pengeluarannya sangat luar biasa besar. Wah, dia bukan orang biasa. Sekarang aku tidak punya uang. Hanya villa ini atau mobil sport. Apa hadiah balasan yang cocok? Host mengalahkan produk 2 kali, memicu 1 kesempatan flash sale tambahan. Flash sale ambergris bagus. Harga flash sale hanya 9,9 yuan. Sistem, apakah kamu punya fungsi menguping Saya baru saja berpikir. tentang bagaimana cara memberi hadiah balasan? Langsung memberiku kejutan. Beli. Ambergris super sampai kurir 10 menit lagi. Silakan pemilik periksa dan terima kiriman. Wah, ini ambergris super terbaik. Saya ingat pernah melihat sebuah video. Orang bayar 1 juta untuk ambergris. Ambergris kualitas super terbaik ini. Harganya pasti jauh lebih mahal.
Pakai ini saja untuk hadiah balasan. Zhao Xiaofan beli villa. Sepertinya di Tianha. Aku belum dengar keluarga Zhao yang hebat. Itu saya tidak tahu. Tapi Tuan Zhao ini sangat ramah. Sangat mudah bergaul. Lupakan saja. Anggap saja ini hadiah pertemuan. Buat menjalin hubungan baik saja. Ya, paman gue. Tadi saya terima hadiah Anda. Saya mau balas dengan hadiah untukmu. Rumahku tidak ada barang bagus, jadi cuma potong sedikit secara sembarangan. Semoga Anda tidak keberatan. Ini adalah ambergris kualitas tertinggi. Sepotong ini beratnya 500 gram ya. Kalau barang seberat ini dilelang, harganya pasti lebih dari 5 juta. Ambergris yang sangat berharga ini, di mulutnya bukan barang bagus. Siapa sebenarnya asal-usul dia? Tuan Zhao, ini terlalu berharga. Ambergris dengan kualitas sebaik ini, harganya sangat mahal. Saya tidak bisa menerima. Hei paman Gui, tidak usah dipikirkan. Barang ini di rumah saya masih banyak, bukan apa-apa. Paman Gui, terima saja dengan tenang. Saya pamit dulu, sampai jumpa. Hei Tuan Zhao, Pantas dia tinggal villa nomor 1. Tindakannya memang luar biasa. oh, dengan kemampuan dia, ini bisa selesaikan krisis perusahaan. Nona minta dia bantu perusahaan. Betul, aku ada taruhan dengan keluarga besarku. Kita go public dalam 2 tahun. Kalau tidak, Harus nikah sama keluarga Wang. Keluarga Wang menyabotase rahasia pencatatan perusahaan. Aku tidak biarkan keluarga Wang berhasil dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau dia mau membantu aku, perusahaan itu pasti bisa go public dengan lancar. katanya orang tampil tergantung pakaiannya. Aku punya mobil mewah, rumah mewah, harus punya pakaian yang pantas dong. 2.000 cuma satu kaos doang. Kaos ini ternyata harganya 2.000 yuan. Harganya nggak masuk akal banget deh. Anjir, Saldoku cukup buat 1 kaos. Mall mewah ini bukan tempatmu. Orang sepertimu untuk berkunjung. Kalau nggak mau beli minggir cepet, jangan halangi jalan Tuan Zeng. lihat apa sih? Apa yang sayangku katakan itu salah. Level kamu terlalu rendah. Mall Jingxiu tidak menyambut kamu. Orang seperti ini datang belanja. Grup Zhao kami adalah mitra kerjasama terbesar mall kalian. Sampah kayak gini, gak pantas berdiri bersamaku. Paham? Kamu terlalu keterlaluan. Cuma punya duit, sok sombong dong. Kalau aku adalah pemilik mall ini, pasti tidak berbisnis dengan orang ini. Selamat, sistem Miaosha aktif. Produk flash sale ini grup Jingxiu. 51% saham. Harga flash sale-nya cuma 9,9 yuan. Wah, persis banget. Grup Jingxiu mengelola 72 mall Jingxiu di seluruh negeri. 51% saham itu, aku jadi miliarder sekarang. Sistem langsung lakukan flash sale sekarang. Flash sale berhasil. Grup Jingxiu tiba dalam 10 menit. Sistem ini lebih dari bayanganku, lebih keren banget. Aku cuma ingin sebuah toko. Wah, dikirim mall langsung ya. Bukan, 72 mall di seluruh negeri. Sayangku, orang ini jangan-jangan aneh ya. Jangan tersenyum bodoh seperti itu. Aku tertawakan kalian berdua yang selalu meremehkan orang. Oh iya, kamu tadi benar sekali. Beberapa orang kelasnya terlalu rendah. Tidak pantas berbelanja di mall Jingxiu. Sekarang, kamu keluar dari mall saya sekarang. Kamu keluar dari mall saya sekarang. Aduh sayang. Kamu dengar dia bicara? Dia bilang, mall ini miliknya. Aku ketawa mati. Gila ya. Ini pusat perbelanjaan nasional. Nilai pasarnya ratusan miliar. Dia berani bilang, ini miliknya. Pak, silahkan pergi cepat. Mereka bukan orang biasa. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Performa kamu sangat bagus. Tunggu saja kenaikan jabatan dan gaji. Kamu kenapa nggak dengar nasihat? Mereka jelas kelihatan orang kaya. Kamu, apakah mereka punya uang? Aku tidak peduli. Lagi pula, tidak lebih kaya dariku. Aduh, semuanya ayo lihat sini. Dia malah pura-pura sok hebat. Lihat penampilannya yang kayak gitu. Berani-beraninya bilang lebih kaya dariku. Kalau gitu, ayo adu. Kalau gitu, ayo adu. Boleh. Aku kasih kamu kesempatan ini. Kalah, beri 1 juta ke lawan. Oke. Ayo sini, ayo. Gesek sesuka hati. Hari ini, aku biarin dia lihat. Berapa banyak uang yang aku punya? Pusat perbelanjaan Jinsui dibeli pembeli misterius. Cepat. Cepat pergi, sambut bos baru kita. Kamu nggak ada yang lain lagi? Dengan level kamu yang kayak gini, aku punya kartu yang cukup.
yang setara dengan penghasilanmu seumur hidup. Boleh. Kalau gitu buka matamu dan lihat baik-baik. Sini. Ya, Tuan. Minggir sebentar, permisi. Ini Tuan Zhou dari Pusat Perbelanjaan Jingshu. Zhou Jiangwei dari Tianhai Jingshu Mall. Maaf, apakah Anda Tuan Zhou? Ya, saya Direktur Zhou. Saya baru dapat kabar pusat. Anda pemegang saham terbesar. Pihak atasan tahu Anda di sini. Saya yang ditunjuk menyambut Anda. Masih mau bandingin lagi? Ada apa ini? Manager Zhou. Tuan ini terus-menerus mempersulit kami. Tuan Zhou ini terus-menerus menghinanya dengan uang. Makhluk yang tidak tahu diri. Zhao Dong pemegang saham utama. Kamu berani banding sama Direktur Zhao? Sampaikan perintah ke bawah. Hentikan semua kerjasama grup Zeng. Mulai sekarang, pusat Jinshu kami menolak. Dia masuk ke dalam. Baik. Tuan, silakan pergi dari sini. Tunggu, Direktur Zhao. Maaf, saya tidak mengenali Anda. Janganlah Anda mempermasalahkan perbuatan bodoh saya. Kamu salah paham. Saya cuma mau kamu menepati taruhan 1 juta itu saja. Hal ini, serahkan padamu untuk mengurusnya. Uangnya langsung ditransfer di kartu gadis kecil ini, serta layanan dari gadis kecil ini. Saya sangat puas. Promosikan dia dan naikkan gajinya. Baik. Salah deh. Aku harus jelaskan ini ke keluargaku. Iya, Bu. Xiao Fan, kamu tidak apa-apa di sana? Aku dan ayahmu sudah sepakat. Besok kita akan jual rumah ini untuk mengumpulkan uang mahar untukmu. Ternyata hanya orang tua yang mencintaiku tanpa syarat. Xiao Fan. Kamu dengar tidak? Bu, tidak usah. Aku dapat pekerjaan gaji tinggi. Kalian tenang saja. Xiao Fan, jangan bohong sama ibu. Baru beberapa hari saja, dari mana dapat uang banyak? Bu, ini benar kok. Kalau kalian tidak percaya, 2 hari nanti aku undang kalian datang sini untuk melihatnya. Baik, kamu jaga kesehatanmu baik-baik ya. Baik. Kadang-kadang terlalu kaya bukanlah hal yang baik juga. Kalau aku bilang ke ayah ibu, aku pemegang saham mayoritas grup Jingshu, bahkan tinggal di villa seperti ini, mereka pasti akan mengira aku sudah gila parah. Kalau memang tidak bisa, besok aku ambil beberapa usaha kecil, katakan saja investasi sukses sebelumnya. Dengan begitu mereka akan merasa tenang. Iya. Sistem flash sale diaktifkan. Produk flash sale hari ini shipping farmasi. Harga flash sale hanya 1 yuan. Xiao Fan bilang semua urusannya sudah beres. Dia hanya bilang kabar baik. Karena takut kita khawatir. Besok kita bawa sertifikat rumah. Jual rumah dan sepatu. Juga tidak bisa biarkan Xiao Fan tidak bisa mendapatkan istri seumur hidupnya. Ayah ibu, lihat deh. Xiao Fan, ini benar-benar pabrik milikmu. Kamu benar-benar tidak membohongi kami. Ayah, ini yang dulu aku kerjakan bareng temanku. Aku pemegang saham terbesar pabrik ini. Dia datang. Hei. Aduh. Ayah ibu, jangan tegang. Ini teman baikku. Ya, dia manajer umum di sini. Hei Paman, Bibi. Kemarin Xiao Fan sudah bilang padaku, khusus memintaku untuk menyambut kalian. Hei, silakan masuk ke dalam. Ayo. Hei, oke deh. Aduh. Hei Paman, lihat deh. Sekarang Direktur Zhao adalah bos kami. Meskipun skalanya tidak terlalu besar, tapi setiap tahun juga bisa menghasilkan pendapatan puluhan juta. Ayah, ibu, sekarang kalian sudah tenang kan? Aduh, kalau semua yang kamu katakan benar, ya sudah, kami pun jadi tenang. Anak nakal. Ibu akhirnya tidak perlu lagi khawatir tentang kamu. Bisa tidur nyenyak. Oh iya. Sekarang kamu sudah tidak apa-apa. Maka urusan pernikahanmu dengan Man seharusnya sudah masuk jadwal dong. Iya. Bu, kami sudah putus. Ini? Bu, Lu Omen, itu dulu dia benci aku, miskin, lalu kabur sama orang lain. Tapi bagus juga. Aku baru tahu sifat aslinya dia. Aduh. Putus? Ya sudah putus. Coba pikirkan, kenapa keluarga kita sial banget sih. Kamu temui wanita tak berhati nurani. Kakakmu juga. Kak Wu ada apa?
Aduh, lupakan saja. Kamu pasti tahu ini nanti. Kakakmu ada sedikit masalah. Pacarnya yang bernama Wang Ming untuk menjilat atasan perempuan itu. Bersama bos wanita menjebak kakakmu. Kakak perempuanmu dipecat oleh grup Chen. Bahkan di blacklist oleh seluruh industri. Sekarang bahkan tidak dapat kerja. Ayah ibu. Kalian jangan khawatir lagi. Urusan ini biar aku yang selesaikan. Aku pasti akan membalaskan dendam kesal ini. Meskipun grup Chen sangat hebat, aku pemegang saham utama. Juga tidak kalah jauh dari mereka. Urusan ini, Wang Ming harus membayar harga. Yishu, kamu kenapa datang ke sini? Saya datang antar undangan. Sejujurnya, Nyonya Muda Chen Group. Pukul 9 malam nanti akan diadakan acara lelang. Setelah acara lelang selesai, aku ingin ajak kamu makan malam. Kami harap Anda bisa datang ya. Nona Anda adalah Chen Luoshi ya. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini. Untuk menyelesaikan urusan kakak perempuanku. Tuan Zhao tahu Nyonya Muda kita. Aku baru tahu ini sekarang loh. Terima kasih Nona Chen. Malam ini aku pasti datang. Iya, haha. Barang lelang kita hari ini, ginseng 100 tahun dari Direktur Chen. Jika barang lelang ini laku jutaan rupiah, kamu makan malam. Sekarang, lelang dimulai. Harga awal lelang 2 juta yuan. Setiap kenaikan harga minimal 500.000. Karena ini dari Director Chen, aku beli. Tamu nomor 17 mengajukan harga 2,5 juta yuan. Tubuh tua ini sangat bagus. Tamu 16 tawar 3 juta. 3 juta yuan. Masih ada yang mau naik harga? 3,2 juta. 1. Terjual. Selamat. Tamu nomor 6 dapat hadiah dari Tuan Chen. Namun sayangnya, barang lelang Chen tidak terjual lebih dari 10 juta. Jadi, kesempatan makan malam bersama Nona Chen hangus. SHH. Barang selanjutnya yang akan dilelang. Lukisan terkenal Kerajaan Dewa Cahaya dari Direktur Zhang Grup Dingsheng. Harga lelang awalnya 5 juta. Setiap kenaikan harga minimal 1 juta. Aku tawarkan 5 juta yuan. Saya tawarkan 10 juta. Tamu nomor 2 menawar 10 juta. Ada yang menawar lebih tinggi lagi. 15 juta. Tamu nomor 15 menawar 15 juta. Ada yang menawar lebih tinggi lagi? Wah, luar biasa. 15 juta. Selamat, tamu 15 dapat barang lelang. Selamat Tuan. Zhang dapat kesempatan makan malam bersama Nona Chen. Silahkan Tuan Zhang menuju ke restoran. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih. Saya Chen Luoshi. Ajak makan malam duluan. Sekarang pergi ke sana. Seharusnya tidak ada masalah kan? Kamu siapa? Ngapain kamu ngikutin kami? Makanlah, makan. Hello Tuan. Apakah kamu juga datang untuk ikut makan malam kali ini? Nama saya Chen Dazi, adalah dari grup Dingsheng. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Xiao Wang, ini dia siapa? Tuan Zhang, saya jemput kamu. Sedangkan Zhao Xiaofan ini, dia adik mantan pacarku. Seorang pengangguran. Zhao Xiaofan. Berani banget sih. Apa ini tempatmu datang? Aku pikir dia berhak makan malam. Ternyata cuma orang rendahan kecil ya. Hei Pak Zhang, tenang saja. Aku akan usir dia sekarang juga. Zhao Xiaofan, sadarlah. Minggat cepat. Kalau kamu nunggu, aku panggil satpam. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Benar-benar sial ketemu musuh di jalan. Aku datang tepat untuk urusanmu. Sekarang pas banget buat diselesaikan. Kamu untuk menjilat atasan perempuanmu. Masalah kamu yang menindas kakak perempuanku. Aku memang sedang mencarimu. Tidak menyangka kamu sombong sampai ke hadapanku. Kamu adalah Zhao Xiaoya, adik laki-laki orang itu. Dulu, Zhao Xiaoya dan Wang Ming belum putus. Cuma untuk membantumu cari kerja. Bahkan berlutut memohon ke Wang Ming. Benar-benar satu keluarga pengecut. Tak berguna. Untung Wang Ming punya otak. Tegas, meninggalkan dia. Memilih untuk bersamaku. Kamu atasan yang disenangi Wang Ming. Kalian berselingkuh dan menindas kakakku. Kamu sampah tak berguna. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Satpam.
Bawa dia keluar sekarang. Kalian kerja apa sih? Ada yang menyusup? Kita tidak tahu. Tuan ini, dia punya undangan. Apa? Bahkan kalau dia punya undangan, apakah dia layak berdiri di sini? Tuan ini, Anda. Kalau begitu, menurutmu bagaimana cara dianggap layak? Tentu saja seperti Bos Zhang, orang lelang 10 juta layak. Kamu bisa? Wah, Kak, kamu tanya yang sudah tahu dong. Orang sepertinya gadaikan rumahnya. Tak cukup untuk duduk di meja. Tidak seperti Bos Zhang kita. Bos Zhang kita pemasok mal, Jingxiu, modalnya sangat besar. Hanya Bos Zhang layak duduk di... Syawang benar. Kalau makan bareng orang sepertinya benar-benar menurunkan derajatku. Seorang pemasok di mal Jingxiu berani pamer sombong di depanku. Awalnya ini bukan urusanmu, tapi kamu malah cari malu sendiri. Jadi jangan salahkan aku ya. Ada pemasok Zhang di Jingxiu Mall? Iya, ada pemasok kecil Zhang. Ganti saja dia. Sekarang kamu bukan pemasok Jingxiu Mall lagi. Mulai sekarang, kamu bukan pemasok Jingxiu Mall. Kamu. Halo Pak Zhou, kontrak kita dibatalkan mulai sekarang ya. Kenapa sih? Kamu salah karena sakiti orang salah. Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Kamu akan segera tahu. Sistem flash sale, seluruh produk diaktifkan. Flash sale ini, Safir Kashmir 500 karat. Harga flash sale hanya 19,9 yuan. Aku tak bisa cari info Zhao Xiaofan. Orang besar yang sangat misterius ini. Apakah dia akan datang hari ini? Karena Tuan Zhao sudah berjanji. Aku yakin dia pasti akan datang. Semoga begitu. Semoga dia tidak mengecewakan aku. Halo? 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 Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Barang yang akan dilelang selanjutnya ini oleh aku. Zhao Xiaofan yang menyediakannya. Harga awal lelang 1 miliar yuan. Safir Kashmir 500 karat. 1 miliar. 1 miliar. Dari mana dapat 1 miliar itu? Gila, punya uang banyak? Tuan, Anda bercanda apa sih? Saya tidak pernah bercanda. Kamu bisa minta siapa saja memeriksa. Benda ini Ini asli atau palsu? Saya ingat orang kaya, lelang berlian, mahal. Kalau ini asli, 1 miliar tidak mahal sama sekali. Tapi asal-usul orang ini siapa? Berani mengeluarkan uang sebesar itu. Dia benar-benar rela. Baru datang, langsung memberi saya kejutan sebesar ini. orang yang langsung memberikan ambergris terbaik dan tinggal di villa nomor 1. Sudah jelas bukan orang biasa. Tuan, saya tidak meragukan keaslian benda ini. Harga ini tidak bisa dijual. Tidak laku terjual. Zhao Xiaofan, kamu tahu aturan di sini? Ini barang palsu, bohong saja, Semuanya jangan sampai. ditipu oleh dia. Anak ini pasti bawa barang palsu. 1 miliar saya mau. Terima kasih Pak Zhao, terima kasih. Melelang perhiasan yang sangat berharga ini. Aku harus berterima kasih. Kalau bukan Nona Chen yang bantu, saya khawatir makan malam ini. Aku Zhao tidak layak makan ini. Pak Zhao bercanda ya? Makan malam hari ini. Ada hanya karena Anda. Ini syarat makan ini. Karena khawatir orang ini merendahkan Pak Zhao dan membuat Pak Zhao tidak senang. Nona Chen undang Tuan Zhao makan. Ini syarat untuk bisa makan juga sebagai ambang batas untuk pria ini. Bisa bikin Nona Chen lakukan ini sampai tahap ini. Siapa sebenarnya asal-usul pria ini? Dibuat untuk saya? Tentu saja dengan status Anda sebagai Pak Zhao. Tentu tidak sembarang orang berhak makan bersama kan? Satpam bawa Tuan Zhang pergi. Batalkan kerja sama grup Chen selamanya. Pak Zhao, silakan lewat sini. Nona sudah siap makan malam untukmu. Jangan terburu-buru. Ada satu hal lagi. Hari ini saya datang demi mereka. Wang Ming, kamu menjebak kakak perempuanku. Bahkan memblokirnya di seluruh industri. Kamu hebat sekali. Entah Nona Chen tahu atau tidak. Xiaofan, aku tahu aku salah. Semua ini gara-gara dia. Dia yang mengancam aku. Aku tidak ada pilihan lain. Aku cuma karyawan kecil biasa. Aku tak berani nggak dengar dia. Wang Ming, apakah kamu masih pria? Kamu yang salah data.
jelas supaya tidak dihukum. Kamu menyalahkan semua pada Zhao Xiaoyan. Bahkan kamu membujukku dengan kata-kata manis. Kamu pikir aku akan membantumu? Kamu ngomong sembarangan. Kalau bukan kamu yang menggodaku. Bagaimana aku nyakitin Xiaoyan? Sekarang, ipar laki-lakiku sudah sangat sukses. Aku tidak perlu lagi menuruti kehendakmu. Xiaofan, ini semua kesalahpahaman. Lihat, aku sekarang sudah... Memutuskan semua hubungan dengan wanita ini. Aku nanti. Tidak ada nanti lagi. Grup ini selidiki bukti kalian berdua. Awalnya ingin menghukum kalian nanti. Tapi sekarang, kalian sudah menyinggung Tuan Zhao. Pergilah menyesal di kantor kepolisian. Satpam, Tuan Chen. Aku salah. Maafkan aku ya, Tuan Chen. Tuan Chen, aku tahu. Aku salah. Aku juga susah sampai sekarang. Langkah ini, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tuan Xiao, sekarang hal yang mengganggu sudah selesai. Apakah boleh saya mengundang Anda? Makan bersama. Lelang ini tidak diadakan lagi? Lelang ini khusus untukmu kok. Karena Anda sudah datang, tidak perlu lagi diadakan, kan? Nona Chen, kita belum terlalu akrab. Nggak perlu kamu repot traktir aku. Jujur saja, sebelum hari ini, Aku cuma sedikit penasaran sama kamu. Tapi setelah bertemu kamu, aku rasa semua yang sudah aku lakukan. semuanya sepadan. Bisa keluarkan perhiasan senilai 1 miliar. Pasti bisa melawan keluarga Wang. Nona Chen, kamu mabuk. Kenapa? Apa aku tidak cantik? Sudah sadar? Ini pertama kali untukmu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku. Kamu cuma bantu aku satu hal. Bantu apa? Aku punya taruhan dengan keluargaku. Chen Tianhai harus go public. Kalau gitu, serahkan hak keluargamu dan menikah dengan keluarga Wang. Aku nggak mau nikah sama Wang, jadi mencari kamu untuk minta bantuan. Kamu mau pakai aku sebagai tameng? Jujur aja deh. Sebelum semalam kemarin, aku beneran cuma mau jadikan kamu tameng. Tapi, Setelah semalam kemarin, maaf, aku terlalu egois. Aku cuma rasa dengan kemampuanmu. Keluarga Wang tak bisa ganggu kamu. jadi aku. Kalau kamu tidak mau, anggap aja semalam tidak terjadi apa-apa. Karena kamu sudah jadi wanitaku, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Membuat kamu rela dengan sepenuh hati. Menjadi wanitaku. Aku tahu kamu sangat misterius. Juga sangat hebat. Tapi, mau jadi laki-lakiku. Tidak semudah itu. Pakai bajumu. Ikut aku pulang. Pantas saja, keluarga Chen memiliki warisan yang sangat dalam. Perkebunan ini hampir lebih besar dari villa nomor 1-ku. Aku tak tahu tujuan Chen Luoshi mencariku sampai ke sini. Ini ulang tahun Chen. Kabarnya tunangan Nona Luoshi Tuan Wang menyiapkan hadiah yang sangat bagus loh. Ya, harus lihat baik-baik nih. Wang Xiao Xiao, anak bos Sheng Hui. Barang yang disiapkannya pasti luar biasa. Iya benar. Nanti kita lihat sebentar. Ternyata itu ulang tahun Tuan Chen. Untunglah, tinggal setengah jam lagi. Semoga sistem hari ini lancar ya. Saudara, muka kamu kelihatan asing loh. Bukan orang dari ibu kota ya? Bukan. Tuan Muda Wang, bagaimana menurutmu? Aku tahu dia si penjahat kecil. Sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Memang aku terlalu berpikir berlebihan tadi. Aku kira Chen Lo bawa pria asing pulang.
Tebakanmu lumayan akurat juga. C, sama sekali tidak akurat. Kelihatannya malam ini. Aku terpaksa pamer lagi deh. Tuan keluarga datang. Semuanya, selamat malam. Aku tahu ulang tahunmu. Aku tahu kamu suka barang antik. Jadi aku sengaja menyiapkan satu untukmu. Bayu Ding Kiln. Semoga Anda menyukainya. Buka mata Anda ya. Bagus, baik dilihat dari kualitas tampilannya maupun corak warnanya. Semuanya termasuk kualitas terbaik. Tuan muda sangat perhatiannya. Itu sudah seharusnya. Kakek, demi Luoshi. Apapun yang saya lakukan, saya rela. Luoshi ya, 2 tahun tidak bertemu. Semakin cantik dan bersinar saja. Kakak, kamu tidak tahu deh. 2 tahun ini kamu belum pulang. Tuan Wang membantumu banyak hal. Orang tua dan kakek Tuan Wang sangat memujinya tanpa henti. Dengar-dengar, kamu di Tianhai. Bisnis di sana ada sedikit masalah. Tuan Wang hampir terbang ke Tianhai untuk menolongmu. Benarkah? Dari siapa kamu dengar? Bisnis saya di Tianhai bermasalah. Saya Diberitahu oleh teman saya di Tianhai dengan usaha keluarga kami. Juga termasuk yang teratas di Tianhai. Bahkan bos pusat perbelanjaan ini melihatku. Harus memanggil saya Tuan Wang. Kamu ketawa apa? Maaf. Tadi tidak tahan saja. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Hanya lihat ada orang menginjak untuk pamer sok hebat. Tidak tahan saja. Kamu muncul dari mana sih? Ini bukan tempat kamu bicara. Berani kamu. Aduh. Ini laki-laki saya. Kamu bilang. Apakah dia punya hak untuk bicara? Ini laki-laki saya. Kamu bilang. Apa dia punya hak untuk bicara? Ku dengar kamu punya kekasih lain. Aku dulu tidak percaya. Kamu sakiti Tuan Wang, Tuan Muda Wang. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tidak pernah sama sekali. Maaf. Karena kamu bilang aku adalah priamu. Tidak perlu bicara hal lain lagi. Serahkan padaku. Pria liar. Tuan Muda Wang. Tenang saja. Aku lindungi kamu, ya? Bocah. Kamu tahu? Kamu lawan siapa? Siapa? Dia adalah putra utama grup Shenhui. Huang Shaoshuai. Dia benar-benar putra utama grup Shenhui. Pantas saja dia begitu sombong. Aku pemegang saham besar di Mall Jinxiu. Selemah itu kan? Bocah. Seluruh orang di Jingdu tahu Chen Luoshi adalah tunanganku. Mulai besok. Semua orang akan tahu dia milikku. Kamu gila. Apa kamu mau dia jadikan sasaran? Kamu bawa aku ke sini. Bukannya untuk melawannya kan? Tapi aku juga tidak rugi. Kamu cari mati ya? Cukup lelucon yang kalian buat. Belum cukupkah? Luoshi, selama 2 tahun kamu gagal IPO perusahaan. Penuhi janji. Nikah dengan jenderal muda. Kakek, aku belum kalah. Kakak, jangan keras kepala lagi deh. Hari ini hari terakhir taruhan kita. Kamu sudah kalah. Patuh saja nikah dengan Tuan Wang. Ini adalah takdirmu. Luoshi, kamu datang ke sini sekarang. Aku bisa memaafkan semua kesalahanmu sebelumnya. Sistem flash sale keseluruhan. Di aktif flash sale hari ini ditingkatkan level flash sale ganda. Nikmatnya luar biasa. Antique Song Dynasty. Harga spesial 9,9 yuan. Grup Shenhui. Dokumen saham 20%, harga 9,9 yuan. Wah, sistemnya keren banget. Ini akan membuatku terus mempermalukan mereka. Flash sale. Semuanya di flash sale. Selamat Tuan, berhasil. Dokumen flash sale di bagasi mobil. Kerja bagus. Tapi aku mau tanya sesuatu. Apakah barang antik punya sertifikat autentikasi? Saham 20% di Shenhui. Termasuk level apa di Shenhui? Semua barang antik sudah diautentikasi untuk mendukung tuan rumah. Ahli autentikasi sudah datang. Grup Shenhui 20%. Saham milik pemegang terbesar. Para eksekutif
datang dengan kontrak. Porsi saham terbesar. Lalu bagaimana dengan keluarga Wang? Porsi Wang hanya 8%. Saya tidak sebanding dengan Anda. Hanya 8% doang, ngapain kamu sombong? Tenang saja, aku ada di sini. Aku tak akan biarkan kalah taruhanmu. Tidak peduli dari mana kamu berasal, tapi aku beritahu kamu, keluarga Chen bukanlah yang bisa orang sepertimu incar seenaknya. Benar. Tuan Wang pantas untuk Luoshi. Anak muda, Kamu mungkin tidak tahu siapa aku. kamu orang desa dari kampung terpencil mana ya? Wajar kalau kamu tidak kenal aku. Lagi pula, orang bodoh tak paham lautan. Ahahaha. Wajar kalau kamu tidak kenal aku, tapi kamu harus tahu, kamu membandingkan dirimu denganku. Kamu tidak pantas. Tuan Muda Wang, dia jelas tidak pantas dibandingkan denganmu. Pria liar yang entah dari mana. Betul, Tuan Muda Wang pewaris grup Shenhui. Dia itu apa sih? Masa dia pantas dibandingkan dengan Tuan Muda Wang kita? Maaf. Sebelumnya, melihatmu menginap di villa nomor 1. Kekuatanmu di belakang sangat tangguh. Tidak disangka. Sekarang aku sudah membuatmu kena masalah sebesar ini. Tenang saja. Aku sudah bilang tidak akan kalahkanmu. Pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Berani sekali kamu sombong begitu ya? Apa yang kamu tertawakan lagi? Aku cuma penasaran, barang apa sebenarnya yang memberimu keberanian sebesar itu sehingga di depanku kamu merasa lebih unggul? Perlu ditanya lagi. Kamu kalah dari Wang Xiao. Wang Xiao kirim antik. Kamu bisa memberikannya? Setidaknya kamu masih tahu diri ya. Maksudku, barang senilai 10 juta. Aku malu banget ngeluarin ini. Hari ini ulang tahun kakek. Aku malu datang tanpa bawa apa-apa. Kebetulan, aku juga bawa beberapa barang antik. Aku rasa kamu kabur terbirit-birit deh. Kamu tahu malu. Terus lari sendiri. Benarkah akan gila? Sudahlah, ini cuma sandiwara konyol. Semua orang jangan peduliin. Jangan biarkan orang ini ganggu hatimu. Luoshi, cepat minta maaf pada Tuan Wang. Paman, kata-katamu terlalu berat. Luoshi adalah tunanganku. Hal kecil itu tidak perlu dipedulikan. Menurutku, kita harus manfaatkan waktu secepatnya. Mari bicara pernikahanku dan Luoshi. Luoshi, tenang saja. Kamu ikut aku. Grup Chen segera bisa menjadi perusahaan publik. Barangnya terlalu banyak. Hanya bisa dimasukkan ke karung goni. Semua orang jangan peduli ya. Xiao Fan, apa isi di sini? Barang antik loh. Xiao Fan, kamu bercanda apa sih? Barang antik, siapa yang pakai karung untuk antik? Kamu anggap aku bodoh ya? Kalau kamu berpikir begitu, kamu cukup punya kesadaran diri. Tuan Tua Chen, lihat apakah ada yang kamu sukai. Konyol sekali. Barang antik itu sangat berharga. Kok kamu pakai karung buat ini? Demi guru Luo ya. Pergi sekarang juga. Iya kan? Kakek Chen, kamu buka lihat nanti tahu. Ini. Cangkir doli biru langit royal. Guanyao piala biru krisen. Guanyao keramik 3 kaki bunga matahari. Pot bunga glasir biru Jun Kiln. Mangkok kecil biru langit Kiln Jun. Bowl Delhua octagonal. Piring bengkok glasir putih Ding Kiln ukir peony merambat. Aduh, mana mungkin? Ini kok mungkin? Ini cuma barang-barang antik biasa. Yang penting kakek suka. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini semua pasti palsu. Kalau ini asli. Mana mungkin dibawa pakai karung goni? Iya, kalau emang asli, isi karung ini setidaknya 100 juta. Bagaimana mungkin hadiah untuk kakek? Aku tahu kamu bakal ngomong gitu. Masuklah. Aduh, Profesor Sun, Kepala Museum Shu, kalian kok bisa datang? Kakek Cheng, kami diundang oleh Tuan Zhao. Hari ini kami datang bukti. Benar, ada yang ragukan barang antik Tuan Zhao palsu. Saya ingin lihat siapa yang meragukannya. Hasil identifikasi kami berdua. Pasti asli. Paten tua.
Kami sudah memeriksanya. Semua barang ini asli. Semua ini sudah kami identifikasi. Sama sekali tidak ada masalah. Tuan Muda Wang, ada lagi yang ingin kamu katakan? Kalau itu asli, lalu apa? Saya Tuan Muda Grup Shen Hui. Saya beri keluarga Chen. Bisakah kamu memberikannya? Untung kamu sadar diri. Maksud saya menggeleng kepala adalah, mulai sekarang, kamu bukan lagi Tuan Muda Sheng Hui. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ini tidak mungkin. 20% saham, itu bernilai ratusan miliar loh. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu? Ratusan miliar. Maaf ya, with flash sale cuma 9,9 yuan. Kamu yang melakukan ini? Kalau bukan, siapa lagi? Aku sebelumnya pernah berpikir punya kekuatan yang sangat besar, tapi tidak menyangka. Aku masih meremehkan diriku sendiri. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hal paling hebat yang kamu punya di hadapanku tidak layak disebut sama sekali. Soal uang, aku bahkan tidak tertarik sama sekali. Aku langsung kasih beberapa miliar loh. Coba kamu katakan, masih ada apa lagi? Apakah ini benar? Grup Shen Hui ini adalah tuan medis. Ini dia pria di depan kita. Berapa besar kekuatan yang dia miliki? Palsu. Semuanya ini palsu. Ini tipuanmu dan Chen Lusheng. Berhenti bersandiwara di sini. Kamu baru menangis lihat peti mati. Kamu baru menangis lihat peti mati. Karena kamu tidak percaya. Maka biarkan ayah kandungmu yang memberitahu. Anak durhaka. Diam. Ayah. Anak durhaka. Apa saja yang sudah kamu perbuat? Kenapa kamu pukul aku sih? Diam. Kejadian yang terjadi di sini. Aku paham di jalan tadi. Siapa yang kasih kamu keberanian? Jangan berlagak sombong di depan Tuan Zhao Xiaofan. Benar-benar dia? Apakah dia benar membeli 20% saham kita? Tuan Zhao, ini dokumen grup yang disusun. Mulai sekarang, kamu pemegang saham utama grup Shen Hui. Nanti semuanya berjalan seperti biasa saja. Urusan grup, aku tidak mau ikut campur. Oh iya, jabatan anakmu di perusahaan dicabut saja ya. Orang yang suka menggunakan nama grup dan pamer sembarangan, aku tidak suka. Oh, Tuan Zhao, aku bawa anak nakal pulang. Jangan khawatir, pulang. Ayo pergi. Sekarang, taruhan Luoshi dianggap menang kan? Tuan Zhao bicara terlalu jauh. Mana ada taruhan apa-apa. Luoshi selalu pandai menilai orang. Bisa mendapatkan perhatian Tuan Zhao adalah keberuntungan besar buat dia. Luoshi, buktinya sudah jelas. Kamu benar. Mulai besok, aku serahkan grup Chen padamu. Yah, Luoshi masih muda. Bagaimana bisa biarkan dia urus grup? Iya, ya. Kamu janji ke Lo Yue, kan? Jangan berpikir aku tidak tahu. Aku cuma sudah tua. Bukan berarti aku buta. Tuan Zhao, aku sudah tua. Maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan. Biarkan Luoshi temani kamu baik-baik. Silakan saja, Pak Tua. Kamu mau nikah sama aku? Kenapa? Masa? Kamu tidak berani menerimanya? Bukannya kamu pernah menerimanya sebelumnya? Sudah larut sekali. Kenapa ibu meneleponku sekarang? Angkat dulu teleponnya. Apa? Ayahku kecelakaan lalu lintas. Baik, Bu. Jangan khawatir dulu. Aku segera pulang sekarang. Ikut aku. Baik-baik. Dezu, tolong selamatkan pamanmu. Dokter sudah bilang, kalau ditunda lagi, kaki pamanmu tidak bisa diselamatkan lagi. Apa yang kamu lakukan ini? Bibi, aku memang mau menolong. Aku tak boleh salah. Benar kan, kakak sepupu? Kakak sepupu, kali ini kamu. Harus bantu aku ya. Pacarmu adalah pemimpin di grup chat. Asalkan dia mau bicara saja. Aku beli alat medis murah.
Nanti aku pasti berterima kasih kalian. Kak sepupu, bisa tidak? Deju, bukan kakak tidak mau menolongmu. Tapi aku tidak bisa lakukan ini. Kak sepupu, nasib orang memang berputar. Tak sangka bisa meminta suatu hari. Kepadaku kan? Deju, dulu aku benar-benar tidak berdaya. Kalau aku benar-benar menolongmu, itu sama saja melakukan kejahatan. Aku carikan kamar rawatmu. Bukankah itu juga melakukan kesalahan? Deju, aku salah. Aku mohon, demi hubungan kerabat kita, tolong aku ya. Kalau ditunda lagi, kakinya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Nah, gitu dong. Memohon harus punya sikap yang tepat. Karena kamu begitu tulus, maka aku akan berbaik hati mencarikan dia sebuah kamar rawat inap. Tidak usah. Kami tidak bisa membayar rumah sakitmu. Kira-kira siapa tadi? Ternyata perusahaanku bangkrut. Adikku kerja serabutan di pasar kerja. Tapi ucapanmu itu tidak salah. Rumah sakit Hanhai milik kami adalah rumah sakit swasta. Kalian tidak mampu membayar? Memicu flash sale sementara. Rumah sakit Hanhai, saham 100% 1 yuan. Flash sale berhasil. Info host disinkronkan ke pimpinan rumah sakit. Kita tahu inangnya di rumah sakit. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Minta maaf ke kakak perempuanku. Atur pengobatan untuk ayahku. Kalau tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Zhao Xiaofan, apa perusahaanmu sudah bangkrut? Sampai kamu gila tidak waras. Kamu berani sombong di hadapanku? Baik, kamu tidak punya kesempatan lagi. Ibu Xiaofan, Tenang, aku yang akan mengaturnya. Sudahlah. Jangan pura-pura menderita lagi. mengingat kita semua adalah kerabat. Begini, kamu sama kayak kakakmu. Minta tolong kepadaku. Siapa tahu, aku akan berbelas kasih. Jangan atur kamar untuk paman. Daripada punya pikiran seperti itu, lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Apa yang bisa kau lakukan sendiri? Aku diusir. Aku justru ingin lihat siapa di antara kita yang pergi. Satpam. Ada orang bikin keributan di sini. Bawa mereka keluar. Kalian terlambat. Aku sangat tidak puas. Kau yang berisik berani bicara begitu? Hei, jangan buang waktu sama dia. Seret dia keluar langsung. Berhenti. Direktur Lin. Maaf sampai mengganggu Anda. Ya, cuma orang bikin keributan doang. Kalian yang seharusnya pergi dari sini. Tuan Zhao. Rumah sakit Hanhai. Apakah kamu terlalu miskin? Biarkan ayahku menunggu di rumah sakit. Cepat, suruh orang segera atur. Langsung ke kamar VIP. Baik, segera jalan. Xiaofan dan yang lainnya. Kenapa sikap mereka berubah? Karena rumah sakit ini milikku. Karena emosi pribadi mengabaikan pasien. Berkepala keras tidak mau memberikan pengobatan. Aku ingin tahu, orang itu layak di rumah sakit? Tuan Zhao, untuk orang seperti ini, aku tidak akan memaafkannya sama sekali. Saya bukan cuma akan mengusir dia. Kita cabut izin praktiknya. Kamu dipecat, dia diberi peringatan industri. Aku akan laporkanmu. Orang sepertimu tidak pantas menjadi dokter. Kamu tidak boleh begini. Saya susah payah masuk lewat koneksi ke rumah sakit ini. Kamu nggak bisa memecat saya seenaknya. Kenapa kamu begitu patuh padanya? Dia cuma sampah yang sudah bangkrut. Apa hakmu memperlakukanku begini? Diam kamu. Tuan Zhao adalah investor Hanhai. Rumah sakit ini milik Tuan Zhao. Kamu itu siapa sih? Berani tidak hormat pada Tuan Zhao? Tidak mungkin. Dia bukan investor rumah sakit ini. 2 hari lalu dia masih memohon kakak perempuanku untuk mencari dia kerja. Bahkan mau jadi satpam. Jangan bohongi aku. Tuan Zhao membeli 5 menit lalu rumah sakit kami. Kamu punya status apa? Yang berhak tahu sebelumnya? Ayo, seret dia keluar. Xiaofan, kamu jangan lakukan ini padaku. Aku ini kakak sepupumu loh. Aku sudah memberimu kesempatan. Xiaofan, jangan lakukan ini padaku. Kamu ini bahkan tidak kenal keluargamu. Xiaofan, apakah ini tidak baik untuk Deju? Lagi pula dia adalah sepupu laki-lakimu, tante kamu dan ayahnya. Kamu menganggap mereka sebagai keluarga, tapi mereka tidak tentu begitu. Kamu percaya tidak? Sekarang mereka sudah merencanakan untuk mencelakai aku. Zhao Xiaofan benar-benar sehebat itu. Beberapa hari lalu, dia masih memohon agar aku mencarikan dia pekerjaan. Lihat dia yang sombong banget. Kapan keluarga kita di depan mereka? Merendahkan diri sedemikian rupa? Dezu, benar. Zhao Xiaofan ini benar-benar tidak memedulikan malu keluarga. Kamu sudah memohon kepadanya kan? Dia malah mengusir kamu keluar. Benar-benar tidak punya perasaan manusiawi. Ma, menurutku, ini tidak bisa dibiarkan. Tentu saja tidak boleh begitu saja. Shanshan, besok adalah pesta pertunanganmu loh. Shanshan, suamimu, adalah pemimpin redaksi penerbitan loh. Katanya, mereka teman baik. Iya, besok kita undang Zhao Xiaofan datang, dia akan tunduk. Siapa tahu nanti rumah sakit ini milik kita semua. Xiaofan, Besok hari pertunangan Kak Shanshan, ya. Kamu harus datang ya.
Baik, aku pasti datang. Aku harap kalian bisa membuat pilihan yang benar. Kalau tidak bisa menjadi kerabat, jangan menjadi musuh. Sistem flash sale keseluruhan diaktifkan. Hari ini flash sale Hak Tian Hai. Harga flash sale hanya 19,9 yuan. Bu, Zhao Xiaofan datang hari ini? Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Dia seharusnya segera datang. Aku mana tidak kenal dia. Kapan kita menang di rumah, dia tetap kalah. Ibu, tenang saja ya. Aku sudah bicara sama Dezi. Zhao Xiaofan datang ke rumah sakit. Kalau Dezu tidak minta maaf, dia tidak akan bisa hidup tenang. Bibi, aku sudah dengar semua kejadiannya. Rumah sakit itu tidak berani menolakku. Kalau tidak, aku arahkan opini dia hancur. Dia datang. Xiaofan, kemarin Tante bahas kamu loh. Kira kamu patah semangat karena bangkrut. Kamu sehat hari ini ya. Tante benar-benar senang untuk kamu. Terima kasih, Tante. Xiaofan, aku dengar dari kakakmu, kemarin kalian ada sedikit kesalahpahaman. Kamu jangan marah ya. Kita kan keluarga sendiri. Bagaimana bisa kamu menentang kakakmu sendiri? Ternyata masih sama seperti dulu. Orang jahat yang duluan mengadu. Tante benar sekali. Memang benar itu kesalahpahaman. Xiaofan, kamu. Serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Kemarin aku salah urus urusan sepupuku. Bagus, kalau kamu tahu. Zhao Xiaofan sudah terlambat untuk minta maaf sekarang. Kecuali kamu serahkan rumah sakit padaku. Kalau begitu, keluargaku memaafkanmu? Pengen rumah sakit ya? Berani tidak memberikannya. Xiaofan, Bibi hanya punya satu anak laki. Ini saja permintaannya. Kamu tidak mungkin tidak setuju kan? Aku setuju. Tapi, bukan rumah sakitnya. Tapi, pengadilan? Apa maksudmu? Dia biarkan pasiennya sendiri. Ini bukan cuma masalah moral. Dia harus dihukum sesuai hukum. Aku suruh rumah sakit tuntut dia. Kamu berani menuntutku. Zhao Xiaofan, berani sekali kamu. Karena kamu mengabaikan ayahku sama sekali. Biarkan kakakku minta maaf dengan berlutut. Inilah harga yang harus kamu bayar. Zhao Xiaofan, kamu masih anggap aku bibimu? Kita ini keluarga loh. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Bibi, sekarang baru ingat. Kita ini keluarga. Kamu terlalu arok di rumah kami. Kamu pernah pikir kami keluarga? Aku dalam kesulitan. Tolong bantu aku. Kamu lupa kita kerabat, ya? Zhao Xiaofan, kamu keterlaluan banget. Sekarang minta maaf ke ibuku. Cari orang untuk batalkan tuntutan adikku. Kami bisa memaafkanmu sekarang. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Baiklah, aku tunggu suamiku. Sekarang aku sepenuhnya bergantung padamu. Zhao Xiaofan, kan? Aku pemimpin redaksi penerbit Tianhai Langyu. Dengan statusku. Kamu bukan lagi sekarang. Kamu bukan lagi sekarang. Zhao Xiaofan, kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Aku, Pemret Tianhai Langyu. Percaya atau tidak, aku bisa membuat rumah sakit kalian sangat terkenal buruk. Aku tidak percaya. Baik, aku akan tunjukkan padamu kekuatanku. Maaf, nomor ini tidak bisa dijangkau sekarang. Jangan khawatir. Aku akan segera buatmu tahu akibatnya. Maaf, nomor ini tidak bisa dihubungi sekarang. Suami, ada apa? Aku juga tidak tahu. Semua telepon hari ini tidak terhubung. Itu karena kamu sudah dikeluarkan dari penerbit kami. Semua kontak kamu sudah. Kami blokir. Pak Direktur bercanda ya? Aku bercanda? Tidak, serius. Dan selama bertahun-tahun ini, kamu memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kami sudah selidiki, kau akan dipenjara. Badut rendahan. Xiaofan, Bagaimana kamu bisa melakukan ini? karena penerbit ini juga milikku. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Pak Direktur, Anda harus percaya padaku. Pasti ada orang yang menjebakku. Apakah ini karena kamu? Brengsek, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kurang ajar. Kamu berani menghina Tuan Zhao? Tuan Zhao, investor utama kami. Kamu itu siapa sih? Dia. Penerbit Lang Yun. Itu milik dia. Aku juga mau lihat demi ayahku. Kayaknya kita nggak bisa jadi kerabat. Tidak mungkin sampai menjadi musuh. Tapi sekarang, lihat wajah keluargamu. Kalian tidak pantas. Xiaofan, kamu ini, apa sih yang kamu lakukan? Kita kan semua kerabat loh. Aku cuma bercanda sama kamu kok. Iya, Xiaofan. Kita kan satu keluarga. Aku ini suami kakak sepupumu. Cepatlah bicara sama direktur. Jangan sampai perkara ini menjadi besar. Iya, Xiaofan, tadi Tante cuma bercanda sama kamu. Kamu tenang saja. Aku bawa ke rumah sakit. Berlutut minta maaf sama ayahmu. Mengakui kesalahan. Tidak perlu. Kalian semua orang ini tidak akan pernah tahu kesalahan kalian. Cuma takut saja. Zhao Xiaofan, teruslah kamu sombong begitu. Nanti kalau Tuan Wang datang, aku lihat kamu masih bisa sombong. Betul. Aku punya Wang Xiao. Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang yang mana? Lihat siapa ini, kurang ajar.
Berani kau ganggu resepsi tunangan saudaraku? Ini Tuan Muda Wang dari grup Shenhui. Kita tidak perlu peduli. Kenapa? Dia datang lagi. Dia ada di mana-mana. Sangat menyebalkan. Dia sama sekali bukan masalah. Tuan Feng, akhirnya kamu datang. Kawan, aku hampir dianiaya. Siapa di kota Tianhai yang punya kekuatan sebesar ini? Berani menindas saudaraku. Katakan saja dengan berani. Aku yang akan membela kamu. Kamu mau membela siapa? Baru lewat 1 hari. Kamu sudah lupa. Mi, membela apa sih? Tidak membela siapa-siapa. Ini yang harus aku pastikan. Tuan Zhao ada di sini. Aku bahkan tidak berani sembarangan muncul. Dia orangmu. Dia cuma orang yang ikut aku. Dia cuma makan dan menunggu mati. Aku tidak kenal dia. Ternyata sandaranmu sepertinya juga tidak terlalu berguna ya. Tuan Muda Wang. Aku sedang bicara dengan Tuan Zhao. Tidak ada tempat buat kamu menyela. Ada perintah apa lagi? Bilang saja kepadaku kapanpun. Urusan di sini serahkan pada kalian. Baik? Kamu tidak boleh pergi. Kalau mau pergi juga boleh. Cepat cabut gugatan terhadap Deju. Serahkan rumah sakit itu padanya. Ada lagi, ipar laki-laki kamu. Suruh dia mengelola penerbitan untukmu. Kalau kamu menuruti ini, kami masih bisa di depan kerabat mengatakan hal-hal baik tentangmu. Kamu akan dicela kerabat. Kalian hanya ingin menginjai orang lain. Keluarga kami dan bersikap sombong di depan kami. Tidak perlu diterangkan juga. Tidak apa-apa. Tentu saja. Termasuk kalian juga. Kita pergi. Hei Zhao Xiaofan, Zhao Xiaofan, Zhao Xiaofan, Zhao Xiaofan. Xiaofan. Kalau kamu melakukan ini, keluarga bibimu akan marah besar. Nanti kalau mereka menyulitkanmu gimana? Iya, Xiaofan. Meskipun kamu juga sangat hebat, tapi aku dengar Wang dijodohkan Putri Chen. Nanti kalau mereka menyulitkanmu gimana? Kamu tak kenal Putri Chen Group. Di mana aku kenal dia? Aku cuma staf kecil biasa aja. Kak, ini gadis grup Chen yang kamu sebutkan. Kak Xiaoya. Iya, Nona Chen. Kak Xiaoya, tidak perlu segan-segan gitu. Panggil aku Luoshi aja. Iya, tidak perlu sungkan banget. Xiao Fan, kamu dan Nona Chen, kalian berdua. Oh, Sekarang kita ini tetangga. Tapi, nanti, dia mungkin akan jadi istri adikmu. Bagus, bagus. kamu sekarang sudah hebat ya. Bahkan dapat gadis sebaik ini. Ibu benar-benar bahagia buatmu. Hehe. Xiaobai, sekarang kamu nih berhasil di karier sekaligus di percintaan. Kakak jadi tenang deh. Sudah deh, Xiaobai. Urusan ayah, serahkan ke aku aja. Pergi sibuk duluan sana. Mana bisa gitu? Ayah sekarang belum sembuh total. Mana mungkin aku biarkan begitu aja. Tenang aja, saya sudah mengatur perawat-perawat. Mereka akan tiba sebentar lagi. Percayalah dengan perawatan penuh perhatian mereka. Paman pasti akan segera sembuh. Terima kasih, Nona Chen. Kami yang akan menjaga di sini. Kalian pergi urus hal lain saja. Anakku, cepat antar Nona Chen pergi. Cepatlah. Nona Chen, mari kita pulang. Kenapa? Aku sadar. Sekarang aku sepertinya semakin tidak mengenal. Kamu terlalu misterius. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalimu. Tidak serumit yang kamu katakan kok. Hanya karena dukungan sistem saja. Seolah-olah di dunia ini tidak ada hal yang sulit buat kamu. Wang Xiaoshuai ingin menjatuhkanmu. Kamu pemegang saham utama Shenhui. Dan masih ada lagi seperti rumah sakit Han Hai. Serta penerbitan Lang Yu. Semuanya seperti itu. Sekarang bahkan Du Zong, ahli sepertimu, sangat berharga. Aku benar-benar tak bayangin apa lagi. Kamu tidak bisa melakukannya. Masih banyak lagi. Apa? Kamu, Aku apa? aku masih tidak bisa melakukannya. Apa yang kamu katakan? Maksudmu, Chen Zhaoyang melanggar perintah sang tua. Para pemegang saham lain ingin menggulingkanku. Kena masalah? Aku tidak menyangka mereka ternyata bodoh sampai tingkat ini. Aku bantu kamu. Sungguh, ini sulit dipastikan. Kecuali sistem kali ini sehebat biasanya.
langsung bikin aku kalahkan grup Chen. Kalau tidak, benar-benar sulit dipastikan. Sistem Sekel Jam cepat diaktifkan. Produk Sekel hari ini, pulau tanpa harga Sekel, 9,9 yuan. Aduh, sistem tidak bisa memenuhi semua permintaan. Meskipun sudah mensekel pulau tanpa nama, tidak bisa bantu Chen Luoshi. Lupakan saja. Sekel dulu saja. Selamat tuan rumah, Sekel berhasil. Kamu bisa beri nama pulau ini. Bicarakan nanti saja. Sungguh, kalau saja bisa, aku pakai semua sumber dayaku untuk membantumu. Tidak berguna. Aku tahu kamu sangat misterius dan punya banyak usaha. Tapi kali ini berbeda. Chen Luoyue menemukan sebuah pulau, sumber daya di pulau itu. Bahan yang dibutuhkan grup Chen kita. Kebetulan sekali, aku beli pulau. Krisisnya terkait pulau ini. Kamu tahu tidak? Selalu tak bisa lupakan. Perusahaan sini sudah go public karena General Wang selalu campur tangan. Di sisi lain, yaitu perusahaan sangat kekurangan bahan yang dibutuhkan. Tapi sekarang, Chen Luoyue telah menemukan Sebuah pulau seperti ini. ada banyak bahan yang kita butuh. Dengan adanya ini, ayahku akan bergabung dengan pihak lainnya. Semua pemegang saham tolak keputusan kakek untuk mencabut semua kekuasaan saya. Aku cuma penasaran. Kenapa ayahmu terhadap kamu dan Chen Luoyue memperlakukan kalian dengan sangat berbeda? Alur cerita yang sangat norak. Ibu Chen Luoyue setelah ibuku meninggal dunia, baru menikah. Dan masuk ke keluarga kami. Oh, begitu ceritanya. Kamu bilang, apakah aku sangat malang? Kala sepenuhnya. Belum tentu. Kamu cuma menghiburku saja. Bagaimana kalau aku menciptakan keajaiban lagi? Mereka menemukan pulau ini. Ternyata milikku. Semua hadirin silakan lihat. Pulau ini tak berpenghuni. Di pulau ini, ada yang tak terhitung jumlahnya. Mineral langka yang tak pernah habis. Aku yakin mineral-mineral ini bisa kembangkan produk baru Chen Group. Mencapai tingkat yang baru. Mengenai kepemilikan pulau ini, kami sudah menghubungi pihak terkait sekarang. Aku yakin akan segera ada hasilnya. Nanti, semua produk Chen Group, semua kalian akan untung besar-besaran. Nona Luoyue sangat berjasa. Betul sekali, grup kita dulu sudah dalam masalah. Kalau kita berhasil mendapatkan pulau ini, grup Chen pasti akan maju. Chen Luoshi, kamu lawan aku dengan apa? Bahkan kakek mengakui kamu. Apa gunanya? Sekarang aku kuasai urusannya Chen Group. Siapa yang berani menentangku? Karena pulau ini ditemukan oleh Luoyue. Menurutku, apa yang dikatakan kakek sebelumnya agak terburu-buru. Menurutku, Luoyue harus pimpin grup ini. Semua orang. Bagaimana pendapat kalian? Kenapa kamu datang? Rapat hari ini untuk persiapan Luoyue. Jangan kira kakek sudah bicara. Kamu bisa memegang kendali perusahaan. Aku tidak mengakuinya. Semua orang yang hadir di sini tidak akan mengakuinya. Kak, aku tahu kamu sedih. Lagi pula, kakek sudah serahkan perusahaan padamu. Tapi aku tidak ada pilihan lain. Siapa suruh nasibku bagus? Kita temukan pulau sumber bahan baku perusahaan. Ini namanya nasib. Nasibku selalu bagus dari dulu. Terutama sekarang malah lebih baik. Kak, jangan pura-pura kuat deh. Aku tahu Tuan Zhao adalah pendukungmu. Grup Chen, kita tidak bisa menandinginya. Tapi sekarang tak ada pilihan lain. Tuan Zhao tak selamatkan grup Chen. Apa yang dikatakan Luoyue benar. Grup Chen kita hanya bisa berkembang berkat penemuannya. Sehebat apapun orang luar, grup kita tidak bisa maju. Hanya pulau yang ditemukan Nona Luoyue itu yang bisa. Dengarkan? Hanya aku yang bikin grup Chen maju. Apa yang kamu punya lawanku? Luoshi jangan merasa diperlakukan tidak adil deh. Apa yang dikatakan Luoyue itu kenyataan. Sekarang hanya bisa mengandalkan Luoyue. Grup Chen kita baru benar-benar jaya. Kamu tidak mau runtuh? Tenang saja. Berdasarkan umpan sistem beberapa hari ini, kali ini pasti tidak ada kejutan. Pulau yang dibunuh sedang dicari orang. Kontak tuan rumah sudah dikirim secara legal. Sekarang beri nama pulau ini. Namakan saja Pulau Matahari Terbenam. Penamaan berhasil. Hei, aku ada kabar baik. Semua orang ya, pemilik pulau ini. Nomor kontaknya. Aku sudah punya. Serius, Tuan Wang? Cepat telepon dia dong. Begini. Biar orang tertentu cepat menyerah. Kan?
Kakak, Boleh aja, telepon aja. Dia mungkin lagi sibuk, tidak bisa dihubungi. Ini kesempatan bagus untuk membalas. Langsung pakai speaker aja. permisi, apakah Anda Tuan Zhao Xiaofan? Bukan. Halo, ini dari bagian pinjaman bank. Hahaha. Tidak disangka. Aku kira tadi telepon buat kamu. Kira pulau itu milik dia loh. Tuan Wang, coba telepon sekali lagi. Telepon aja deh. Tuan Zhao. Trik yang sama dimainkan 2 kali, nanti jadi tidak seru lagi loh. Halo, permisi, apakah Anda Tuan Zhao? Iya, saya. Permisi, pulau tanpa nama milik Anda. Boleh dijual tidak? Tidak dijual. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa dimanapun kamu ada, aku selalu sial begini. Kenapa kamu selalu lebih unggul dariku? Mungkin aku membawa sial buatmu ya. Jadi nanti di tempatku, jangan kamu muncul. Semuanya. Sekarang kalian semua sudah paham kan? Pulau ini milikku. Dan ini bukan pulau tanpa nama. Dia punya nama. Namanya Pulau Luoxi. Tuan Zhao, maksudmu mulai sekarang. Aku memberikan pulau ini kepada Luoxi. Kalau soal kalian mau mengembangkannya atau hal lain, semuanya ditentukan oleh Luoxi. Sekarang, kalian pilih yang mana ya? Di dalam hati. Pasti sudah ada jawabannya kan? Terima kasih, uruslah dengan baik. Urusan di sini. Aku pulang menunggumu. Ya. Hidup seperti ini benar-benar seru. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah menjadi taipan bisnis. Beberapa waktu lagi, siapa tahu, aku bisa bangun kerajaanku sendiri. Masalahnya sudah selesai. Selesai. Saya sudah membagi saham keluarga Chen. Kamu dapat 30%. Itu adalah saham pengendali absolut. Bagaimana mungkin mereka setuju? Kalau tidak ada kamu, saham mereka tak bernilai sama sekali. Tapi, Latar belakangmu sekarang masih penuh misteri. Aku benar-benar penasaran. Kamu masih bisa membawakanku kejutan seperti apa? sekarang, sudah begini saja. Sisanya, Semuanya tidak seberapa. Tapi, ini hanya berlaku untuk saat ini. Untuk masa depan nanti. Bagaimana jadinya? Aku juga tidak tahu pasti. kalau begitu, aku sangat menantikannya loh. Sesuai keinginanmu. Kamu harus memberiku penjelasan. Aku sudah banyak usaha. Hanya ingin menguasai grup Chen. Malah kalian gagal berkali-kali. Ayah, kali ini benar-benar bukan salahku. Ya, Anda tahu sendiri. Asalkan kita berhasil menguasai pulau itu. Luo Yue jadi presiden grup Chen. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Ayah, yang aku mau adalah penjelasan. Itu Zhao Xiaofan. Lagi-lagi dia. Orang ini bawa sial buat aku. Dimanapun dia berada. Aku tidak pernah beruntung. Aku curiga dia punya kekuatan besar di belakangnya. Gimana maksudnya? Anda lihat, terakhir kali dia ada di rumah keluarga Chen. Setiap langkah yang dia ambil, semuanya ditujukan kepadaku. Aku memberi hadiah barang antik. Dia juga memberi hadiah barang antik. Dia bahkan membawa seorang penilai. Aku bilang kita bandingkan status. Dia langsung menjadi pemegang saham grup Shenhui. Setelah itu, dia ada di Tianhai. Setiap langkah dia, sepertinya ada pendukung besar di baliknya. Selalu bisa kendalikan semua ini. Lalu hari ini, kunci kita menguasai grup Chen adalah pulau itu. Tapi dia malah... Pemilik pulau itu. Ayah, semua ini terlalu kebetulan ya. Kalau kamu bicara begitu, memang benar mungkin saja. Belum bicara soal yang lain. Beberapa waktu lalu, grup Shenhui kita tiba-tiba diakuisisi. Zhao Xiaofan ini benar-benar sangat misterius. Perlu diverifikasi dulu. Kalau kita bisa menguasai rahasia yang dia pegang, kita bisa membangun sebuah kekaisaran bisnis yang tak tergoyahkan. Baik, Ayah. Aku akan segera menyelidikinya. Apapun kekuatan Zhao Xiaofan, aku akan menyelidikinya sampai jelas. Baik. Sistem flash sale senjata dewa diaktifkan. Kupon pembelian property special hari ini. Harga flash sale adalah 1 yuan. Akuisisi yang ditentukan, semua bisa? Termasuk semua properti di kota Tianhai. Asalkan kamu sebut nama propertinya,
jelas. Semuanya bisa diakuisisi. Tampaknya sistem juga mengira aku tidak melakukan apa-apa. Apakah kau ingin jadi tuan tanah? Bahkan dikasih barang sehebat ini. Flash sale. Selamat tuan rumah, flash sale berhasil. Barangmu sudah tersimpan di inventaris sistem. Tuan rumah tinggal panggil saja. Bagaimana kalau kita beli semua villa di sini? Nilainya pasti sangat fantastis. Oh iya, Xiao Fan, aku mau ke Kyoto beberapa hari. Urus urusan grup sebentar. Aku tidak punya urusan di sini. Mending aku ikut menemani kamu saja. Halo, Kak. Xiao Fan, aku kena masalah. Ada apa yang terjadi? Aku mengotori lantai rumah saat melihatnya. Sekarang mereka tidak mengizinkan aku pergi. Beri aku alamatnya. Aku di bagian penjualan Sky City. Kenapa? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tak bisa ikut ke Kyoto. Aku harus mengurus urusan kakakku. Tinggal 5 menit lagi. Aku mau lihat. Siapa yang bisa kamu panggil datang. Tuan, aku cuma mengotori satu ubin lantai kalian. Dan aku sudah membersihkannya sampai bersih. Kenapa kamu harus sengaja menargetkan aku? Zhao Xiao ya. Kamu kok cepat sekali lupa? Siapa aku? Kamu Wang Jiang. Lumayan lah. Dulu di grup Chen. Kalau bukan kamu yang targetkan aku nggak akan dipecat. Sampai akhirnya jadi agen properti. Nggak disangka. Aku Wang Jiang punya nasib ini. Langsung jadi manajer toko. Hari ini kamu jatuh ke tanganku. Kamu pikir aku akan gampang melepaskan? Kamu pergi begitu saja? Aku nggak pernah menargetkan kamu. Dulu memang kesalahanmu yang bikin kerugian besar. Aku yang usahakan selamatkan ini sampai terhindar. Kamu dari hukuman penjara. Aku yang menyelamatkanmu loh. Diam kamu. Kalau bukan kamu yang ikut campur. Cuma kesalahan data kecil. Nggak mungkin ada yang menyadarinya. Hari ini tidak ada gunanya. Masalah ini nggak bisa diselesaikan. Nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wang Jiang, aku bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi? Asalkan kamu bisa melepaskan aku. Cuma uang beberapa ratus ini. Kamu anggap aku pengemis ya? Urusan hari ini tanpa 100.000 yuan. Nggak bisa selesai. Wang Jiang, adikku sudah datang. Dia pasti akan menghukummu. Tidak akan melepaskan aku? Kamu tahu siapa pemilik properti ini? Kasih tahu kamu, ini milik grup Rongyao. Adikmu itu siapa sih? Berani-beraninya bilang tidak akan melepaskan aku? Ini terlalu menindas orang ya. Cuma mengotori lantai saja, biar mereka ganti rugi 100.000. Aduh, mereka didukung grup Rongyao loh. Itu pengembang nasional besar. Kita nggak berani ganggu mereka. Hei, jaga dia baik-baik sebelum masalah hari ini selesai. Jangan biarkan dia berdiri. Aku mau lihat sendiri, adikmu itu orang macam apa sih? Kamu sangat ingin bertemu aku ya? Kakak. Minggat. Siapa yang memukul? Xiao Fan, lupakan saja kakak, tidak apa-apa. Kakak, kamu jangan campuri urusan ini. Aku yang akan menyelesaikannya. Kamu mau menyelesaikannya? Bagaimana? Bukannya Tuan Muda Wang bilang, bocah ini tidak punya kemampuan apa-apa? Bagaimana mungkin orang biasa punya aura yang sekuat ini? Zhao Xiaoya mengotori lantai rumah kita. Ganti rugi 100.000, urusan ini selesai. 100.000. Dia tidak sehebat yang kukira. Ternyata dia lemah di dalam. Sama sekali tidak berguna. Urusan ini sudah selesai. Tapi urusan memukul kakakku belum selesai. Aku tanya terakhir kali. Siapa yang memukul? Ini. Aku yang memukul. Itu juga karena urusan ini selesai. Lanjutkan, ceritakan urusanmu. Kamu berani memukulku? Iya, aku memukul. Baik. Kalau kamu sudah segitu sombong, aku akan ajarkanmu betapa mahalnya tamparan ini. Tadi harganya 100.000. Sekarang harganya 1 juta. 1 juta. Bukan jumlah yang besar. Tapi masalahnya, aku tidak perlu membayar ganti rugi. Tidak bayar, siapa di balik kota langit? Dulu aku memang tidak tahu, tapi sekarang sudah tahu. Sistem, tentukan properti kota langit. Gunakan kupon flash sale 1 yuan. Selamat, host berhasil. Host berhasil rebut gedung 1,2 Sky City Tianhan. 680 unit proyek Sky City Nasional. Selamat juga. Kamu pemegang saham terbesar grup Rongyao. Lelang properti 6180 hanya 1 yuan. Sistem, ini membuatku kewalahan.
Pamer apa sih? Pengembang Sky City adalah Glory Group. Itu raksasa bisnis setara grup Shenhui. Cuma perlu menggerakkan jari saja. Bisa bikin kamu hancur tak berujung. Kamu benar. Di balik properti ini, memang benar ada grup Rong Yao. Tapi kamu tahu, di balik grup Rong Yao, siapa? Kamu, ya? Apa maksudmu? Sangat sederhana. Di balik grup Rong Yao adalah aku. Anak ini bilang grup Rong Yao miliknya. Benar-benar konyol. Semua tahu grup Rong Yao didukung keluarga. Kamu bahkan tidak pandai pamer sombong. Dengar tidak? Bocah. Chen. Grup Rong Yao milik keluarga Chen. Tadi masih milik keluarga Chen. Sekarang, marga Zhao. Pembeli misterius Zhao ambil semua properti Kota Langit, menjadi pemegang saham terbesar grup Rong Yao. Sudah berubah kan? Aku cuma suruh anak kecil dekati kakaknya. Grup Rong Yao di balik ini ternyata benar-benar sudah diakuisisi. Di balik Zhao Xiaofan ini masih ada rahasia tersembunyi. Rahasia ini bisa. Biarkan dia dapat kekayaan yang diimpikan orang dengan mudah. Ya, kita harus dapatkan kekuatan yang ada di belakangnya. Jadi tidak butuh waktu lama. Kita jadi keluarga top dunia. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkannya. Apa? Kita sudah bisa sepenuhnya mengendalikan Chen Luoshi. Lalu biarkan Zhao Xiaofan kita manfaatkan. Biarkan dia kerja buat kita. Benar kata kamu. Kita tidak harus mengendalikan semuanya. Tapi kita hanya perlu mengendalikan. Zhao Xiaofan saja sudah cukup. Kebetulan besok adalah konferensi aliansi bisnis Kyoto. Chen Luoshi pasti akan membawa. Dia ikut hadir. Kita siapkan beberapa musuh untuknya sebelumnya. Biarkan dia mengakuisisi lebih banyak perusahaan. Saat itu nanti, kita pengemudi di balik layar. Dokumen akan segera dikirim. Saat itu, kamu akan tahu. Di balik grup Rong Yao. Apakah pemiliknya berkeluarga Zhao? Permisi, siapa Tuan Zhao? Saya Tuan Zhao. Dokumen saham selesai. Anda pemegang saham terbesar. Semua 680 properti Kota Langit milik Anda. Sudah dengar jelas? Tidak mungkin. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Palsu. Pasti semuanya palsu. Mulai sekarang. Saya tidak mau di perusahaan grup Rong Yao. Lihat informasi orang ini. Tuan Zhao, tenang saja. Aku sinkronkan data ke grup. Dan sekaligus menyelidikinya. Jika ada tindakan ilegal, pasti akan membuatnya membayar harganya. Inilah harga yang harus kamu bayar. Tuan Zhao, ampuni saya ya. Ini perintah Tuan Wang. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lepaskan saya. Wang Xiaoshui, ayah dan anak ini licik. Entah sistem bisa mengalahkan yang lain. Seandainya bisa selesaikan sekaligus, milik mereka pasti sangat bagus. Tuan Zhao, ada perintah lain? Kalau begitu, properti perumahan ini, pindahkan kepemilikannya ke kakak perempuan saya. Baik, saya akan segera melakukannya. Kak, saya hadiahkan properti ini kepada bagaimana? Apa? Kenapa kamu terkejut sekali? Kamu datang untuk beli rumah. Kebetulan sekarang kamu belum punya pekerjaan. Kalau saya hadiahkan properti ini kepadamu, kamu tenang jadi tuan tanah perempuan. Tidak bisa begitu. Ini terlalu berharga. Kak, dulu saya di titik terendah. Kamu yang selalu membantuku. Sekarang sudah tiba waktunya aku membalas kamu. Xiaofan, aku. Ayah dan anak keluarga Wang. Ayah dan anak keluarga Wang. Konferensi Aliansi Bisnis Ibu Kota. Oke, sampai jumpa besok. Konferensi Aliansi Bisnis. Pasti akan ada banyak drama perusahaannya menurut kebiasaan sistem. Apa orang-orang ini lagi panenanku? Sistem flash sale sehari-hari diaktifkan. Produk flash sale hari ini. Identitas Ketua Persatuan Bisnis Wilayah Jingdu. Harga flash sale 1 yuan. Identitas Ketua Persatuan Bisnis Wilayah Jingdu. Ini pun bisa di flash sale sistem. Kamu tidak salah kan? Dapatkan identitas Ketua Persatuan Bisnis. Tuan rumah dapat hak istimewa penuh. Bisa gerakan sumber daya Kyoto. Bisa jadi juru bicara. Menjadi duta promosi. Dikenal banyak orang. Menikmati hak istimewa mutlak. Kedengarannya bagus ya. Kabarnya di rapat bisnis hari ini akan ada ketua baru datang.
Tidak tahu itu benar atau tidak. Peduli apa benar atau palsu. Aliansi Pedagang Kyoto selama bertahun-tahun berkembang seperti ini sampai sekarang. Sekarang tiba-tiba muncul seorang ketua. Apa maksudnya ini? Selain Direktur Wang, aku tak takut siapapun. Kelihatannya dukungan untukmu sangat tinggi ya, yang datang secara mendadak hari ini. Ketua ini, kayaknya kita bakal kena masalah deh. Kalian semua terlalu memuji saya berlebihan. Aku pemegang saham kedua. Kalau semua orang bicara begitu, tidak mungkin. HMPH, bukankah dia cuma bocah ingusan? Kalau bukan, karena kekuatan di belakangnya. Mana mungkin dia jadi pemegang saham pertama grup Shenhui? Omongan Tuan Chen benar sekali. Dia cuma bocah ingusan biasa. Kita nggak mengakui Zhao Xiaofan loh. Zhao Xiaofan, sebelum kamu datang, sudah banyak orang tidak senang melihatmu. Nanti setelah kamu datang, saya ingin lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kamu siapa? Kamu datang dengan pakaian seperti ini? Kamu tahu tidak ini tempat apa? Tidak tahu tata krama sama sekali. Semua senior kita ada di sini. Kamu dorong pintu masuk begitu saja. Apakah kamu menghargai kami sama sekali? Aku sudah bilang pakai pakaian formal. Tapi kamu tidak mau dengar. Tenang saja. Meskipun saya pakai baju formal, mereka tidak menghormati saya. Sebaliknya, saya pakai pakaian seperti ini. Mereka tak berani sombong di hadapanku. Kamu tidak mungkin bilang persekutuan dagang ini juga milikmu kan? Iya. Tidak juga begitu. Aku kaget setengah mati. Kalau benar-benar milikmu, itu terlalu menakutkan. Tunggu sebentar. Tuan Zhao. Kamu mau kemana? Kamu tidak mungkin mau duduk sini kan? Tidak boleh kah? Tuan Zhao, kamu direktur pertama grup Shenhui ya? Tapi aku tetap ingin menasihati kamu untuk lebih rendah hati. Lagi pula ini konferensi dagang Chengdu. Perbuatanmu merugikan grup Shenhui kita. Mendatangkan masalah. Aku tahu ini persekutuan dagang, tapi aku mau duduk di sini. Ada masalah apa? Kurang ajar. Zhao Xiaofan, kamu status apa? Kamu berani mengincar kursi ketua juga. Pergi keluar. Grup Shenhui kalian. Kami hanya menyambut Direktur Wang Jianxie. Kamu tidak pantas berada di sini. Mereka udah sepakat beneran sakit. Tidak apa-apa. Yang penting mereka bisa menanggung konsekuensinya. Semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi saya. Orang ini mulai target Zhao Xiaofan. Kekuatan Zhao Xiaofan akan bertindak. Tunggu dia selesai mengakuisisi perusahaan milik orang-orang ini. Rencanaku masuk tahap kedua sekarang. Tuan Zhao. Sepertinya tempat ini tidak terlalu menyambutmu. Kalau begitu, suruh mereka minggat saja. Kamu terlalu sombong ya. Semua di sini adalah elite business. Perilakumu ini tidak terlalu berlebihan? Aku tidak menarget kalian semua. Saya cuma ingin memberitahu kalian, saya punya hak untuk melakukan itu. Kamu, apa maksudmu? Apakah kamu masih seperti sebelumnya? Saat mengakuisisi grup Shenhui, apakah kita beli semua perusahaan mereka? Apa dia sudah menyadari sesuatu? Aduh, Zhao Xiaofan. Kamu malah pura-pura sok jago ya? Meskipun sebelumnya kamu memang ada tindakan yang aneh banget. Tapi bukan berarti kamu bisa beli mereka. Dan para senior di sini, kalau kamu benar-benar bisa melakukannya, Wang Xiaoshuai minta maaf padamu. Kapan aku pernah bilang mau mengakuisisi industri mereka? Lalu siapa yang memberitahumu? Aku perlu mengakuisisi industri mereka. Baru bisa membuat mereka tunduk padaku. Apa maksudmu ini? Maksudnya sangat sederhana. Aku duduk di posisi ini. Aku tak butuh menghormati kalian. Kalau tidak terima, Guling keluar. kamu. Maksudmu kamu adalah ketua aliansi bisnis? Tidak mungkin. Bagaimana kamu jadi ketua aliansi bisnis? Ini asosiasi dagang terbesar di Kyoto. Kata-kata saja tidak cukup bukti. Bagaimana kamu bukti ketua serikat pedagang? Aku yang akan membuktikannya. Tuan Zhao, ketua aliansi bisnis baru hari ini. Ketua, ini daftar peserta hari ini. Beberapa yang menghina kamu hari ini. Aku juga sudah menyelesaikan pendataannya. Jika mereka dikeluarkan dari aliansi bisnis, apakah akan ada masalah? Tidak akan ada masalah sama sekali. Ketua, jangan usir kami dari asosiasi. Aku setia berikan saham keluarga Yuan. Semuanya kepadamu tanpa imbalan apapun. Aku juga bersedia. Aku pun juga bersedia. Dia yang menyalahkan kita hari ini. Semua ini dihasut Wang Jianxie. Apa omong kosong yang kamu katakan? Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Saya dan Tuan Zhao dari Shenhui. Bagaimana mungkin kami menargetkan Tuan Zhao? Ketua, orang-orang ini tidak menghormati Anda. Kita harus segera memecat aliansi bisnis. Aliansi bisnis Chengdu kita. Tapi aliansi bisnis terbesar di Kyoto. Banyak perusahaan keluarga berebut masuk. Orang-orang ini berani tidak menghormati Anda. Semua harus pergi. Tidak ada keseruannya. Kira serikat pedagang punya keunggulan. Tidak disangka. Cuma nonton anjing saling gigit doang. Semua orang yang hadir hari ini
Semuanya dikeluarkan dari aliansi bisnis. Dilarang akses sumber daya mereka. Baik. Ayo pergi. Tamat. Semuanya tamat sekarang. Tanpa aliansi bisnis. Keluarga kami jatuh miskin cepat. Semua salah Wang Jianxie. Wang Jianxie. Kamu tidak akan mati dengan tenang. Kamu. Kenapa? Kenapa beda dari yang aku kira? Sungguh tidak bisa dibayangkan. Di kemudian hari, kejutan apa lagi yang kamu kasih? Aku juga tidak tahu. Tapi ada satu hal yang aku yakin. Apa? Lindungi kamu. Sungguh tidak menyangka. Hidupku hanya dalam beberapa hari singkat. Ternyata mengalami perubahan yang sebesar ini. Tapi ayah dan anak Wang ini, pada akhirnya mereka bukan orang baik. Aku harus tahu rencana mereka. Apakah mereka akan sakiti istriku? Memicu flash sale sementara. Produk flash sale, sistem pemantauan asalkan tuan rumah menentukan objek pemantauan. Bisa memantau target dari segala arah. Harga flash sale 0,1 yuan. Sistem ini benar-benar perhatian. Ini mau membuatku menghabiskan 1 jam. Kita kirim mereka berdua ke penjara. Flash sale. Selamat tuan rumah, flash sale berhasil. Barang sudah disimpan di inventaris sistem. Tuan rumah bisa mengaktifkannya kapan saja. Aktifkan. Objek pemantauan. Chen Luoshi. Kak, kamu masih di sini ya? Kamu datang buat apa? Aku lihat kamu terlalu capek. Datang mau kirim sesuatu buat kamu. Apa itu? Aku antarmu ke tempatmu seharusnya. Kawan petugas keamanan, aku butuh bantuan kalian. Aku antar ke tempatmu. Pak Zhao, tenang saja. Bukti yang Anda berikan sangat krusial. Kami akan tangkap pelaku secepatnya. Tidak. Ini belum cukup. Chen Longyue tidak berani. Dia pasti punya kaki tangan lain. Lihat nih, kawan Zhang Yuan. Kedua orang ini adalah kaki tangannya. Kami segera tangkap di sini. Ada permintaan lain dari Pak Zhao? Ajak aku ikut. Zhao Xiaofan, jangan biarkan Chen Luoshi celaka. Segera sekarang juga, akuisisi semua aset Raja Keuangan Wall Street untukku. Lalu berikan semuanya kepadaku. Gila. Jadi begitu. Kamu peduli keselamatan Chen Luoshi? Jangan pedulikan aku peduli dia. Lebih baik kamu lebih peduli pada dirimu sendiri. Apa maksudmu? Maksudku bilang gini. Kamu tamat. Kalian gimana bisa nemuin tempat ini? Kamu pikir sempurna? Di mataku. Kalian cuma badut panggung saja. Zhao Xiaofan. Gua nggak bakal ngelepasin kamu. Kamu cuma berkat kekuatanmu. Sekarang aku sudah punya pencapaian. Gue nggak terima. Mau kamu terima atau tidak? Nggak ada gunanya sama sekali. Nanti pas kamu keluar dari sana. Siapa tahu gue beneran bakal sesuai dengan keinginanmu. Aku beli semua mogul Wall Street. Jangan mendekat. Gue tuh Wang Xiaoshuai loh. Zhao Xiaofan. Zhao Xiaofan. Gue nggak bakal ngelepasin kamu. Xiaofan. Kamu kok bisa datang secepat ini? Waktu konferensi aliansi sebelumnya, aku tahu mereka bukan orang baik. Mereka nggak berani ganggu gue. Hanya menyerang orang-orang di sekitarku. Jadi sejak saat itu, gue kirim orang lindungimu diam-diam. Dan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan mereka. Xiaofan, terima kasih. Kalau kamu tidak muncul, aku masih dalam penderitaan berat. Kalau bukan karena sistem, sekarang aku dalam kesulitan besar. Selamat host, mulai serangan pamungkas. Produk ini perusahaan top global. 20% saham. Harga flash sale 999 yuan. Gak mungkin dong. Wang Xiaoshuai cuma bayang Wall Street. Sekarang langsung global cukup. Berarti sekarang, aku udah orang terkaya dunia. Flash sale. Wajib ikut. Selamat tuan. Kamu berhasil. Stok produk terlalu sedikit. Silahkan tuan rumah ambil sendiri ya. Ini memaksaku pamer di depan semua.